Selamat datang di Skin View. Hayo ngaku kalian pasti keracunan sunscreen ini gara-gara ke Esther Wijaya kan? Sama, saya juga. Pas pertama kali produk ini launching di toko kosmetik, aku kurang tertarik karena desainnya tuh kayak jadul gitu nggak sih? Aku sendiri suka banget warna hijau, tapi hijau di sini tuh kayak kucel kotor gitu. Untuk packagingnya aku suka karena dia tutup dan pipi, jadi nggak makan tepat. Cuman tutupnya itu lihat dia tuh kurang bisa dibuka dengan mudah gitu loh. Terus pas udah dibuka, lubang aplikatornya pun juga gede, jadi dia nggak ada moncong yang agak panjang gitu loh untuk kontrol isinya. Jadi dia bisa melebar gitu. Untuk informasi lengkapnya itu ada di plastik, tapi aku pribadi lebih prefer kalau tulisannya itu semuanya ditaruh di tube aja nggak sih, jadi nggak banyak sampah gitu. Untuk informasinya dia lengkap banget dan dia udah BPOM dan halal MUI. Untuk takaran pemakaian sunscreen seperti kita tahu sebaiknya itu sekitar 2 jari untuk muka sama leher. Nah aku pribadi kalau misalkan aplikatornya itu pointy kecil gitu biasanya pakai 2,5 jari karena kayak kurang gitu loh. Kalau misalnya si Kalisa ini karena dia aplikatornya tuh gede banget, aku sendiri untuk pakai 2 jari itu masih kebanyakan, jadi biasanya aku pakai 5 ruas jari aja untuk muka sama leher. Untuk aromanya dia fresh, floral gitu dan nggak terlalu strong, jadi nggak bikin pusing atau mual. Terus aroma ini dia ngambil dari dipropylen glycol sama emang ada fragrance, jadi buat teman-teman yang sensitif fragrance ini masih ada, cuman emang udah di terakhir-terakhir gitu. Dia warnanya putih, terus teksturnya kayak lotion gitu, jadi masih agak runny dan lightweight, jadi mudah untuk dibaurin. Untuk cara pengaplikasiannya biasanya aku takar dulu di jari, terus aku ambil dot-dot gitu dan setelah itu aku gosok. Tapi untuk gosoknya jangan terlalu kenceng ya, supaya nggak terjadi reaksi hipersensitif kayak rasa panas atau gatal-gatal yang berlebihan. Tapi untuk Kalisa ini agak ada sensasi dingin sih, mungkin karena ada ingredient soothing dari panthenolnya ya. Terus selain itu dia juga ada antioksidan dari tocopherol acetate atau itu vitamin E, terus ada dari BHT juga, dan dia udah alcohol free. Terus dia juga ada klaim unggulan mengandung water lily flower extract, tapi lihatlah dia udah di terakhir. Efek positif lain selain soothing, healing, antioksidan, dia juga anti-aging dari vitamin E tadi. Terus dia juga bikin kulit lebih halus dan lebih lembab. Nah kelembabannya itu dari ingredient humectant dan emollient. Humectant itu yang lebih ringan, dia biasanya water based, jadi biasanya cocok untuk semua jenis kulit. Yang cara kerjanya itu narik air dari lingkungan sekitar atau dari lapisan kulit yang lebih dalam. Jadi biasanya dia itu banyak dipakai di skincare apapun. Nah, untuk ingredients yang biasa dipakai itu ada glycerin, ada glycol juga, dan di sini dia ada butiran glycol di list ketiga banget. Terus untuk emollient itu biasanya dia mirip minyak, jadi ngisi pori gitu, terus bikin kulit jadi lebih lembut, lebih halus. Di sini dia cuma pakai 2, jadi nggak terlalu berat lah kalau untuk yang kulitnya berminyak. Dia ada metikon. Nah setauku ini tuh juga turunannya silikon. Kalau silikon itu selain dia emollient juga oklusif. Oklusif itu bikin lapisan tipis di atas permukaan kulit untuk ngelok kelembaban supaya nggak cepat menguap. Tapi itu masih aman untuk kulit berminyak. Dan emang benar dari finishnya kulitnya itu kerasa well hydrated banget, lembab tapi nggak yang berlebihan banget. Dia juga ada feel emollient, tapi emollient yang ringan gitu loh, bikin kulit lembut tapi nggak yang sampai minyakan banget. Pokoknya ini pas sih menurutku. Selain itu dia juga ada klaim Insta Glow Up, dan emang bener kulit itu kelihatan lebih glowing, tapi glowingnya nggak yang sampai kelihatan becek, minyakan, kusam gitu, enggak. Glowing yang sehat. Terus dia juga ada glitternya. Nah glitter ini juga bikin lebih glowing lagi. Cuman aku sendiri kurang suka ya glitter dipakai semuka, meskipun kalau di muka dia nggak begitu kelihatan, tapi di tangan tuh jadi berglitter semua gitu loh. Nah selain itu dia glow up-nya juga karena ada white cast-nya. Meskipun kalau untuk ukuran white cast dia lumayan kenceng, tapi nggak yang sampai tone up banget sih, masih sheer kalau dibanding dengan tone up cream. Nah aku tes pakai flash ya kayak gini, nggak begitu yang belentang-belentong banget, cuman emang kelihatan. Jadi buat teman-teman yang kulitnya lebih deep mungkin bisa dipertimbangkan lagi, karena di aku yang medium juga udah kelihatan. Efek cerah tadi karena dia ada ingredients pewarna dari mica dan titanium dioxide di baris ketiga. Mica itu setauku sering dipakai di kosmetik, bikin kelihatan lebih shining, shimmering, splendid. Dan kalau di aku biasanya dia adain keping-pingannya gitu, jadi agak abu-abu. Nah kalau titanium dioxide itu physical sunscreen yang emang white cast. Nah untuk UV filter yang dipakai selain titanium dioxide dia juga ada 4 ingredients lain, jadi totalnya ada 5 dan ada di atas-atas gitu.
Untuk titanium dioxide, dia adalah physical sunscreen yang udah broad spectrum, jadi melindungi dari UVA dan UVB sekaligus, dan dia juga sangat photostable. Selain physical sunscreen, dia juga ada ingredients yang dari sananya udah hybrid, gabungan physical dan chemical. Jadi untuk white cast-nya mungkin ini akan minim banget. Dia adalah methylene bislalala atau biasa disebut tinosorb M. Dia udah broad spectrum, melindungi dari UVA dan UVB, dan sangat photostabil karena dia sunscreen generasi baru. Selanjutnya ada sunscreen chemical yang nggak ada white cast sama sekali. Pertama dari ethylaxymethoxynamide atau disebut octinoxide. Dia ini sunscreen yang udah lumayan lama, dan di pengujian di lab itu dia mempengaruhi hormon estrogen. Cuma tenang aja, itu kan diuji di hewan bukan di manusia langsung. Jadi sejauh ini kita masih bisa pakai secara aman. Dia bisa menyerap UVB aja dan sangat tidak photostable. Ada juga yang chemical di etilaminolalala atau disebut uvinol A+. Dia adalah sunscreen generasi baru yang proteksinya udah tinggi dari UVA dan sangat photostable. Terakhir, chemical ada dari bisetilalala atau disebut tinosorb S. Dia juga generasi terbaru, saudaraan sama tinosorb M tadi. Dia udah broad spectrum, melindungi dari UVA dan UVB, dan sangat photostable. Jadi secara keseluruhan sunscreen ini termasuk hybrid karena gabungan chemical, physical, dan hybrid dari sananya. Untuk yang UVB itu dia dilindungi dari 4 ingredients, yang satunya untuk UVB aja dan 3 broad spectrum. Sementara untuk yang UVA juga ada 4 ingredients, yang 3-nya broad spectrum dan yang satunya untuk UVA aja. Untuk klaim yang tertulis dia SPF 50 PA+++. SPF 50 itu melindungi dari UVB, dia menangkal sekitar 98%. Sementara PA itu melindungi dari UVA, untuk plus 3 itu perlindungannya udah tinggi. Meskipun lagi di indoor, kita harus tetap pakai sunscreen kalau kita terpapar sinar, misalnya sinar UVA yang tembus kaca karena dia panjang gelombangnya lebih panjang dari sinar UVB dan dia bisa menyebabkan penuaan dini, kanker kulit maupun noda hitam. Terus ada juga blue light yang bisa dari benda-benda elektronik, itu juga bisa bikin kulit burning, penuaan dini dan noda hitam juga. Nah, kalau di pemakaianku, untuk pemakaian sunscreen ini masih aman sih. Untuk pemakaian seharian pun dia juga masih aman banget tanpa diset pakai bedak. Dia oil controlnya emang biasa aja, tapi bukan yang nambah minyak jadi berlebihan banget, dan throughout the day juga nggak yang makin kusam. Sementara untuk pemakaian outdoor itu proteksinya lebih kompleks lagi karena selain dari UVA yang emang ada sepanjang hari dan juga blue light, dia juga ada sinar UVB apalagi kalau lagi di tengah panas terik, dan juga ada dari polusi. Nah, untuk polusi dia nggak ngeklaim sih sebenarnya, dan kalau misalkan aku double cleansing itu debu yang nempel menurutku masih minim, nggak yang banyak banget jadi kusam banget gitu, karena dia emang nggak begitu lengket, meskipun nggak diset pakai bedak masih aman. Sedangkan untuk proteksi dari sinar UV, aku tas berjemur jam 12-1 siang pas intensitas matahari lagi tinggi-tingginya banget. Di pemakaian 1 jam itu aku nggak ngerasa dia nyelekit banget, dia lumayan kalem meskipun masih ada nyelekitnya. Terus pas aku hapus juga nggak tambah gosong, jadi SPF 50 menangkal 98% sinar UVB, menurutku masih aman banget. Terus untuk PA plusnya 3 juga di aku nggak ada flek hitam atau bikin makin kusam gitu sih, proteksinya menurutku udah bagus. Untuk dipakai olahraga, aku pakai sepedaan, kena keringat dia tetap luntur karena dia juga nggak ada klaim sweatproof. Cuman lunturnya itu tergantung keringatnya juga, kalau tipis-tipis aja ya lunturnya juga tipis, tapi kalau yang gobios itu baru dia beneran luntur banget. Dan dia kan ada white cast-nya, jadi ada putih-putihnya. Apalagi kalau keringetannya pas pakai kerudung atau pakai masker, itu udah pasti lebih luntur lagi dan bisa berpotensi meninggalkan noda di hijab. Tapi kalau nggak keringetan sih di aku nggak terlalu ada noda ya. Cuman kalau gesekan itu udah pasti luntur semua sunscreen. Kalau kena air sama aja kayak kena keringat, dia nggak ada klaim waterproof, jadi tetap luntur dan ada putih-putihnya. Jadi wajib banget untuk reapply sunscreen ya. Nah, apakah dia bikin iritasi? Ketika aku pakainya rada barbar pun dia udah nggak panas gitu. Ya meskipun agak sedikit gatal-gatal, tapi gatalnya juga nggak yang sampai aku garuk-garuk terus-terusan gitu, masih aman. Bahkan aku apply ke area mata sampai ke kelopak mata dan bawah mata itu masih aman. Dia baru kerasa sedikit perih itu di jam ke-5 ke-6, dan itu perihnya tuh masih subtle, nggak yang sampai aku bikin nangis. Tapi kalau misalkan aku pakai wudhu atau misalnya aku hapus sunscreen di area mata, itu kan kena air, jadi sedikit banyak dia masuk ke mata, nah itu baru kerasa perih. Jadi kalau aku pribadi lebih prefer untuk nggak apply ke area mata juga, karena yaitu kalau misalkan kena air dia tetap perih. Untuk dipakai sebagai base makeup dia masih aman-aman aja, teksturnya tuh enak, nyerap gitu. Tapi kalau untuk white cast-nya mungkin ini yang agak mengganggu, mungkin yang kulitnya agak lebih deep bisa sedikit mengubah warna foundationnya. Terus untuk peeling dia minim sih ya peelingnya, karena dia silikonnya juga nggak yang terlalu kenceng.
Meskipun proteksinya udah bagus dan udah betul stable, tapi kita harus tetap sering reapply. Seberapa sering itu tergantung klasifikasi kulit kita. Semakin gelap itu biasanya emang semakin jarang burning, tapi selalu lebih gelap. Sementara semakin terang itu semakin sering burning. Jadi disesuaikan sama jenis kulit masing-masing. Nah, untuk SPF 50 itu ketahanannya kurang lebih sekitar 8 jam lah, karena 50 itu dikali dengan waktu kulit kita burning. Sementara rata-rata kulit kita itu burning di waktu 10 menit. Jadi kurang lebih 8 jam. Cuman ini kan stabilannya tergantung dari aktivitas kita juga. Kalau misalkan cuma dari matahari aja emang bisa tahan lama, tapi kan bisa jadi kita kena keringat atau air atau gesekan, jadi harus sering reapply tergantung kebutuhan. Berdasarkan personal experience-ku, untuk klaimnya aku setuju semua. Yang pertama ada Insta Glow Up, iya. Non-sticky formula, iya. Long lasting sunscreen kalau dari ingredients-nya juga iya. Tapi untuk buat lily flower extract, iya mengandung sih, tapi udah di terakhir banget. Jadi kesimpulannya produk ini worth to try. Dengan harga 40 ribuan dapat 40 gram sunscreen yang udah BPOM dan halal MUI. Dia juga mengandung antioksidan, udah allergen free, gluten free, sulfate free. Kalau concern juga udah paraben free, alkohol free, bahkan alkohol yang fatty pun juga nggak ada, cuman ada phenoxyethanol, tapi itu nggak masalah karena dia sebagai preservatif. Dan silikon free, tapi silikon di sini adalah silikon yang susah untuk dibilas ya. Kalau dimetikan itu nggak masalah. Dari personal experience-ku, menurutku ini bisa untuk semua jenis kulit. Untuk yang normal dia bagus, untuk yang kering bisa melembabkan, dan untuk yang berminyak pun dia juga nggak nambah sebum yang terlalu berlebihan. Kombinasi pun juga oke. Tapi buat yang kulitnya sensitif, dia masih ada fragrance meskipun udah di akhir di list ke-30 dan ada 2 PEG. Terus untuk yang Nepron, dia ada 2 ingredients comedogenic meskipun bisa aja itu ratingnya turun atau jadi nggak comedogenic sama sekali kalau di combine sama ingredients lain. Tapi dia sendiri nggak ada klaim non comedogenic, jadi mungkin hati-hati aja. Terus untuk yang support malassezia folliculitis atau fungal acne, dia juga ada polysorbate 60. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir, semoga bermanfaat. Jangan lupa pakai sunscreen ya. Cemiu.